SMA Negeri 10 Bandar Lampung atau Semandasa memanfaatkan lahan tidur untuk mendukung ketahanan pangan MBG atau makanan bergizi gratis. Soeharto, Kepala SMA 10 Bandar Lampung mengatakan pihaknya sengaja memanfaatkan lahan tidur berukuran seluas 8 kali 12 meter untuk program kewirausahaan Semandasa pada tahun 2025. Program ketahanan pangan merupakan wujud dari program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pihaknya melakukan program ketahanan pangan ini melalui tanaman hidroponik, budidaya tanaman sayuran, hingga budidaya ikan lele. Di antaranya sekolah menanam sawi putih, sawi hijau, pokcoy, varen bayam, kangkung, seledri, daun bawang, hingga terong. Diharapkan para siswa mengerti terkait budidaya tanaman tersebut, hingga memberikan contoh gambaran bahwa ternyata budidaya tanaman sayuran itu bukan suatu hal yang sulit, justru sebaliknya sangat mudah. Fungsi dan tugas kepala sekolah sebagai manajer, bagaimana bisa membangun jiwa kewirausahaan, semangat kewirausahaan, sekaligus sampai kepada keterampilan berwirausaha. Nah, kita melihat bahwa salah satu potensi yang bisa kita kembangkan di perkotaan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah keterampilan, sebuah kemampuan untuk budidaya, terutama tanaman sayuran yang ada di lingkungan masing-masing. Dan sekolah ingin memberikan contoh sekaligus juga memberikan gambaran bahwa ternyata budidaya sayuran itu bukan sesuatu yang sulit. Kita coba menggarap satu kebun yang kita beri nama adalah kebun budidaya sayuran, dan kita kombinasi dengan budidaya ikan lele karena memang kita bisa membuat kolam. Jadi tidak perlu lahan yang luas. Tetapi yang jauh lebih penting karena ini adalah dalam rangka mengenalkan kepada anak-anak sekalian terkait dengan program pemerintah ketahanan pangan. Jadi sehingga kita berharap nanti anak-anak punya mental, punya jiwa bagaimana dia bisa memproduksi, bisa menghasilkan pangan untuk keluarganya. Itu yang perlu kita manfaatkan. Nah, kita ingin memberikan pembekalan, keterampilan mereka, kemampuan mereka, dan kami ingin pada waktunya nanti kita akan bermitra dengan UMKM, dengan lembaga-lembaga yang memang punya kepentingan terkait dengan itu. Nah, tentu saja harapannya tidak hanya sekedar budidaya, tapi kita ingin juga membangun karakter. Ternyata di sini terbangun karakter kebersamaan, kemudian karakter kerja keras, kemudian saling menghargai, saling berbagi, dan tentu ini menjadi edukasi yang positif gitu ya. Jadi edukasi ternyata belajar itu dengan banyak hal, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di sekolah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Merasa bangga karena ternyata tim yang kita bangun, anak-anak yang kita libatkan, guru-guru yang kita libatkan itu bisa kompak ya, kita menjadi satu. Dan kemarin kita mencoba hasilnya kita panen bersama, kita masak bersama, kita makan bersama untuk membangun kerukunan bersama. Karena itu penting, solidaritas itu penting, kebersamaan itu penting, yang didasari bukan karena kepentingan tapi karena memang betul-betul kita merasa satu keluarga. Kita 8 kali 12 meter gitu ya. Satu kapling lah ya. Satu kapling lah. Ini kan awalnya ini tanaman keras gitu ya, tanaman keras, pohon-pohonan termasuk tanaman yang nggak bagus itu, kurang bagus, bukan nggak bagus, tapi dengan variasi. Saya kira ada tempat rekreasi, ini kan bisa jadi tempat rekreasi khas gitu ya. Sawi, ada sawi putih, ada sawi hijau, kemudian ada pakcoy, ada bayam merah, bayam bervariasi, kemudian kangkung yang paling mudah, kemudian nanti ada sayur seledri, kemudian ada daun bawang, ada terong, ada semua kita akan coba tanam di sini. Bukan hasilnya, tapi edukasi sayuran itu beraneka ragam. Anak-anak sekarang kan kurang ada itu, kadang-kadang hanya itu aja. Ternyata bervariasi sayuran yang bisa kita produksi. Ya, di samping nanti lahan seperti ini, kita juga ingin mengembangkan vertikal ponik, hidroponik, pakai tabula pot gitu. Sehingga nanti kreasi yang menyenangkan, terutama terkait dengan wisata. Panen kita sebetulnya sudah 2 kali. Yang pertama kita dulu tanam sawi, kita panennya, kita makan bareng-bareng, kita buat mie bareng-bareng. Kemudian yang kedua kemarin kangkung, kan itu tanaman yang paling cepat, paling mudah ya perawatannya, paling mudah juga produksinya. Nah, sehingga kita coba itu. Dari situ kita ingin nanti yang lain, sehingga harapannya semua anak kita atau guru-guru kita atau termasuk kita sendiri tahu lah, ternyata masih banyak jenis sayuran yang bisa kita konsumsi. Kita Indonesia kan memang negara pertanian, dan kita ada di wilayah kota. Wilayah kota itu kan anak-anak tidak banyak mengenal tentang dunia pertanian.
Seperti tanaman sayuran ini, pada saat kecil anak-anak banyak yang tanya, ini tanaman apa, ini sayuran apa. Padahal dia makan setiap hari gitu. Dia tidak tahu kecilnya, tidak tahu prosesnya. Itu kan edukasi terkait dengan jenis sayuran yang bisa kita tanam. Sehingga kita berharap memang tidak monoton, akan selalu berganti jenis, berganti bentuk, supaya nanti semua tahu. Nanti kita akan bukukan menjadi sebuah dokumen bahwa tanaman sayuran itu seperti ini. Sebenarnya akhirnya nanti kita bisa publikasikan ke anak-anak untuk membelajarkan, mengedukasi terkait dengan itu, termasuk juga membangun jiwa karakter kewirausahaan. Karena nanti tim, semua nanti yang mengerjakan pada tahap berikutnya sudah tim yang dibentuk, yang anggotanya nanti dari anak-anak dan guru-guru yang memang cinta terhadap tanaman. Ini kita mengawali gitu ya. Kita berharap nanti teman-teman guru itu bisa melanjutkan, meneruskan, teman kepala sekolah yang baru ini karena nanti terjadi pergantian juga bisa meneruskan sebagai sesuatu yang saya kira lebih spesifik lah, lebih khas. Kalau ditanam